dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kali ini kita masih di Jogja, kota dengan hotel fancy itu banyak banget begitu. Dan kayaknya salah satu wishlist juga ketika pandemi udah kelar, yang pengen banget liburan ke Jogja berarti bisa nginep di salah satu hotel yang bakal kita review kali ini. Namanya adalah Hotel Grand Cokro Yogyakarta. And luck ini masih dapat harga promo juga, jadi dapatnya nggak lumayan mahal ya, cuman segini, ibarat katanya rokok dulu, ya kan. Nah, seperti apa hotelnya, yuk kita nge-review sama-sama. Yang pertama adalah lokasi dulu. Ini bisa dibilang hotelnya benar-benar strategis, ada di Jalan Avandi, salah satu kawasan prestis di Jogja gitu ya, atau kalau orang-orang Jogja sih bilangnya daerah Kejayaan. Ini deket sama banyak universitas kayak UNY, deket juga sama Mercu Buana dan juga Atma Jaya. Lokasinya persis ada di pinggir jalan, lumayan strategis kalau misalkan Kamas Bayu dulu semuanya mau kemana-mana. Ke Tugu deket, ke kawasan Keraton juga deket, tapi kalau ke pantai memang 1-2 jam lah. Oke, kita langsung masuk ke area lobbynya. Ini bisa dibilang sedikit agak luas karena area lobby ini jadi satu dengan banyak banget tempat-tempat seru. Mulai ada kedai coffee shopnya, ada internet corner, dekat juga sama area kolam renang dan juga resto untuk sarapan pagi. Meskipun selama pandemi ini semua sarapan diantar ke kamar untuk menjaga social distancing dan juga menekan penyebaran COVID-19. Ya, waktu aku datang ke sini sih kota Jogja masih ada di level 4 untuk PPKM-nya. Ini untuk kawasan lobbynya. Setelah kita masuk begitu melewati pos security, dicek dulu dan diharuskan cuci tangan. Udah gitu pakai hand sanitizer, kita langsung aja tuh nyebutin ke reception bukti pemesanan di travel online atau dari reservasi dulu lah ininya. Begitu kita diwajibkan melampirkan ID, udah gitu pakai juga sertifikat atau bukti vaksin. Kalau misalkan belum vaksin, nah di lantai basement ini tersedia rapid test untuk memastikan Kang Mas Mbak Yu semuanya yang masuk ke area Hotel Grand Cokro Yogyakarta ini semuanya free dari COVID-19. Begitu kita udah dapat kunci, kita dikasih nih yang namanya welcome drink. Ini kayaknya sih empon-empon ya. Dari rasanya ada kayak campuran jahe, ada campuran serai, gula Jawa, ada asam juga, ada rasa-rasa kunyit dan ini enak banget. Tapi kalau biasanya kita dengar empon-empon itu anget ya, ini dibikin es. Ini yang unik nih. Sambil nunggu kamar ready atau nunggu kunci diantar sama reception, kita bisa menikmati empon-empon dalam bentuk ice ini di area lounge-nya yang juga jadi satu dengan lobby dan juga kawasan coffee shop. Nah, kawasan lobby ini juga dekat banget sama kolam renang, meskipun ini kolam renangnya nggak gitu luas, cenderung lebih mini lah untuk hotel bintang 4, tapi bisa lah dipakai untuk sekedar berendam gitu, karena kota Jogja ini meskipun waktu aku datang agak-agak mendung, tapi hawa panas itu tetap ya selalu kerasa gitu. Nah, di sini juga ada kawasan children playground-nya juga, jadi kalau misalkan punya anak-anak kecil bisa tuh bapak atau emaknya renang, anaknya main di children playground. Kita udah dapat kunci, yuk kita langsung menuju ke kamarnya. Untuk kawasan kamarnya ini aku dapat di kamar 916 di lantai 9, dan kebetulan ini adalah salah satu kamar yang aku rekomendasikan karena kamarku ada di pojok begitu berbentuk situ, jadi aku bisa mendapatkan dua view sekaligus. Yang pertama adalah view di Jalan Avandi dan di kawasan Jogja Kota. Ini wah, pemandangannya oke banget kalau malam ya. Dan juga kawasan gunung meskipun hanya sedikit, tapi ini yang jelas dapat view situ, dan ini salah satu kamar yang aku rekomendasikan. Untuk fasilitas di kamarnya sih sebenarnya standar ya, tapi untuk ukuran kamarnya lumayan luas untuk kelas hotel bintang 4, dan di kamar superior tanpa makan pagi masih dapat di harga yang lumayan irit. Segini harganya ya, jadi silahkan bisa cek sendiri. Semoga kalau misalkan reservasi dapat harga sama kayak aku atau lebih murah ya. Ini untuk kamar, begitu kita pintu masuk, kita memasukkan kunci untuk electricity, kita langsung bisa ketemu sama lemari kaca. Ini kalau kita lihat sekilas ya cuma kayak kaca gede ya, tapi ini ternyata adalah lemari
yang punya storage agak luas, ada safe deposit box dan juga ada slipper juga di situ kita bisa pakai meskipun cuma satu. Kalau misalkan mau tambahan bisa langsung order ke reception. Ini lumayan luas sebenarnya untuk kawasan lemari, dan dari lemari kita langsung menuju ke storage yang lainnya. Ini di kawasan televisi, ada TV yang ternyata bisa dibilang ditanam ya, ditanam pakai sedikit apa nih, display buatan ya, tapi ini seru, jadi kayak kita nggak ngeliat kabel kemana-mana gitu ya, lumayan pemandangannya kabel tuh hilang gitu. Kemudian ini aku dapat kasur tipenya queen bed, lumayan empuk, kemudian wangi, comfy, bersih, kemudian enak sih ini untuk suasananya. Tapi yang jelas masih ada space juga untuk kita yang misalkan kerja dari hotel itu staycation sambil kerja. Ini ada meja kerja yang lumayan representatif, dan ini nih salah satu yang menurutku jadi favorit ya untuk kamar 916 atau mungkin 816, 716, 1016, 1116, kamu bisa mendapatkan view kayak gini nih. Jadi view gunungnya kelihatan meskipun kecil, tapi yang jelas view untuk kawasan kota Jogja dan juga Jalan Avanti ini kayak luas banget. Kamu bisa nge-request, semoga ready ya kamar ini, karena ini bisa dibilang favorit banget, aku nyaman banget di kamar ini. Puas nginep di Grand Cokro Hotel Yogyakarta. Dari kamar nih kita langsung yuk ngecek kamar mandi seperti apa. Oke, untuk kamar mandi sini sebenarnya agak sedikit malfunction ya, karena ternyata pintunya nggak bisa dikunci. Aku baru sadar ketika hari terakhir nih mau ke kamar mandi kok nggak bisa ditutup, ternyata engsel pintunya nggak ada. Tapi semoga lekas di repair sama petugas engineering atau housekeepingnya Grand Cokro ya, semoga. Ini untuk kawasan kamar mandinya, begitu kita masuk kita langsung bisa ketemu sama tempat pembuangan ya. Ini toiletnya gampang nge-flush, cepet banget. Udah gitu ada kaca gede seperti biasa untuk kita ngaca, dan juga ini nih amenities yang juga udah disediakan, ada sikat gigi, kemudian ada shower cap, ada cotton bud juga di situ, dan lumayan agak luas sih untuk kamar mandinya. Dan ini nih yang membuat aku suka adalah ada pembatas antara kamar mandi dan juga toiletnya. Jadi ini lumayan dibikin agak tinggi space-nya, jadi air tuh nggak bakalan berbecekan. Meskipun di sini di Grand Cokro Hotel Yogyakarta untuk meminimalisir penggunaan daya untuk kapasitas air panas, yang ini ternyata dibatasi. Ada jam-jam tertentu yang kita nggak bisa mengakses untuk air panas di kamar. Tapi jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam dan 4 pagi sampai 11 siang. Ya, itu dia jam aktif air panasnya. Ini untuk air panasnya sih agak-agak sedikit kaget ya, karena nggak begitu lama air panasnya tuh langsung, mungkin hanya nunggu 10 detikan air panas langsung keluar. Dan ini karena panas banget yang keluar, jadi mungkin agak di set sedikit aja itu tuh udah hangat sih untuk air panasnya. Oke, waktunya jalan-jalan cek fasilitas. Ini ternyata hotelnya banyak sekali ballroom di Hotel Grand Cokro ini, dan ada banyak sekali paket-paket penawaran yang ditawarkan, mulai paket arisan, paket akad, ada full board meeting, segala macamnya semuanya ada gitu. Dan yang paling unik adalah gymnya. Untuk pertama kali aku di hotel bintang nge-gym, dan ini alatnya juga komplit banget, mulai yang bodybuilding ada, kemudian bodybuilder ya, kemudian yang kardio juga komplit. Aku sempat cobain olahraga di sini, dan ini semuanya nyaman, full AC, meskipun cuma dibatasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Tapi yang jelas ini gymnya beneran keren. Aku sempat coba, dan di sini pun kalau jika kita nggak bisa pakai alatnya, ada beberapa direction atau petunjuk menggunakan alat-alatnya. Jadi meskipun tidak ditunggu oleh personal trainer, tapi kita bisa tetap nyaman untuk berolahraga di Grand Cokro Hotel Yogyakarta.
Oke, so far nyaman sih nginep di Grand Cokro Hotel Yogyakarta. Mungkin untuk Kang Mas Bayu dulu semuanya yang kepengen banget nih ke Grand Cokro Hotel Yogyakarta bisa cek sendiri atau bisa telepon browsing sendiri begitu, karena ini bukan endorse, ini murni aku pengen merasakan experience menginap di salah satu hotel bintang 4 di jantung pusat kota Yogyakarta. Jadi monggo silakan bisa browsing sendiri, research sendiri, semoga dapat harga yang sama kayak aku atau bahkan lebih murah ya. Kalau ada yang pernah dapat harga lebih murah dari ini, coba komen di kolom komen. Aku mau minta tips caranya soalnya. Oke, untuk Kang Bayu dulu semuanya yang pernah nginep di Grand Cokro Hotel Jogja atau pernah mendapatkan harga di bawah saya ya, coba bisa komen di kolom komen sambil ceritain dong experience kamu, dan juga mungkin bisa nge-request hotel mana yang nanti bakal aku review untuk minggu-minggu depan. Semoga bisa ke Semarang ya minggu depan ya. Kalau gitu, terima kasih banget udah nonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu kita di segmen nginep series berikutnya. Adios!